Nah, ketika masyarakat mengusulkan di tahun 2023, artinya bukan untuk tahun itu langsung, tapi untuk tahun berikutnya. Kadang-kadang masyarakatnya maunya cepat langsung. Nah, itu yang kemudian kita advokasi masukkan ke dalam RPJMD pemerintah Kabupaten Tangerang. Sehingga ketika sudah masuk, kemudian disetujui, kemudian itu nanti akan dilakukan di tahun berikutnya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam program Melekat dengan host yang sama, saya Ratu Fitri, mudah-mudahan dalam keadaan baik ya pemirsa. Dan kali ini di program Melekat mengenal lebih dekat, kali ini sudah berada di DPRD Kabupaten Tangerang dan saat ini sudah berada di ruangan Komisi 3. Di sebelah kiri saya sudah ada narasumber kita, Bapak Wisnu Yuda Mukni SMSI. Beliau adalah dari Komisi 3 DPRD Kabupaten Tangerang. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Fitri. Apa kabar Pak Dewan, sehat? Alhamdulillah, Mas Fitri. Sehat ya? Alhamdulillah sehat nih, terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktu setelah tadi mengikuti sidang ya Pak, sidang paripurna mendengarkan jawaban fraksi ya. Baik, nah ini tentu saja semoga sukses terus juga buat Nonton TV ya. Amin. Eksis. Kita ngobrol-ngobrol nih Pak terkait dengan tupoksi, kemudian juga tentunya koordinasi dengan beberapa mitra kerja di Komisi 3 ya Pak Dewan. Nah ini di Komisi 3 sendiri memang lebih mitra kerjanya ini ke pendapatan, keuangan, begitu ya Pak? Iya. Dan ini ada banyak ya Pak mitra kerjanya? Iya, pada kurang lebih 13 ya. 13 OPD? Terutama leading sektornya pendapatan daerah, mengejut pendapatan daerah. Betul ya, mengejut bagaimana PAD di Kabupaten Tangerang juga bisa optimal begitu ya, bisa tinggi mudah-mudahan, apalagi sudah berangsur baik begitu dari segi ekonomi ya Pak. Kalau kita berkaca 2 tahun yang lalu kan memang sulit ya dari segi ekonomi terdampak terkait dengan COVID ya. Tapi kalau saat ini kelihatannya seperti apa nih Pak dari sektor pendapatan sendiri? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi terkait kondisi sekarang ya Mbak Fitri, alhamdulillah setelah reda COVID ini Kabupaten Tangerang sudah mulai bergerak ya perekonomiannya, di mana para pelaku usaha sudah mulai eksis baik UMKM-nya maupun kalau kita lihat di pasar-pasar ya dan mal-mal juga sudah mulai buka. Ini tentunya kita bersyukur kepada Allah SWT. Setelah selesai COVID ini, Kabupaten Tangerang mulai menggeliat dan kemarin sudah mulai meningkat PAD-nya ya. Sudah mulai meningkat, sudah 3T kemarinnya kurang lebih ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan bisa semakin terus meningkat. Amin. Ini sudah mulai bangkit, perekonomian juga sudah mulai kembali menggeliat ya. Apalagi kalau di Kabupaten Tangerang kan memang kawasan industri ya. Nah ini mudah-mudahan sudah bisa kembali bangkit. Nah termasuk juga salah satu diantaranya di mitra kerja Komisi 3 ini ada Disnaker, kemudian juga Dinas Perindak juga. Ini kalau dilihat dari tenaga kerja sendiri seperti apa nih kawasan industri, PR untuk tenaga kerjanya seperti apa penyerapannya sendiri nih Pak Dewan? Terkait tenaga kerjanya Dinas Tenaga Kerja. Jadi kalau kemarin akibat COVID banyak yang gulung tikar ya perusahaan, kemudian ada pengurangan pegawai di dalam perusahaan. Nah, alhamdulillah sekarang sudah mulai bergerak, sudah mulai hidup lagi, mulai bergeliat kembali. Nah, itu yang tadinya mungkin tutup sudah mulai ada yang buka, kemudian sudah dari pengurangan, kemudian juga sudah ada yang mulai menerima untuk mencari tenaga kerja. Nah itu kondisi sekarang ya. Alhamdulillah ya. Kemudian juga banyak
pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang sudah kembali tumbuh begitu ya Pak? Ya. Mungkin dampak COVID kemarin banyak yang kena PHK kemudian membuka lapangan usaha sendiri begitu? Ya, Kabupaten Tangerang juga makanya kemarin 2 tahun belakangan ini konsentrasi menghidupkan UMKM. Betul. Sampai menengah dari masyarakat untuk perekonomian dan untuk di Kabupaten Tangerang, untuk pendapatan Kabupaten Tangerang. Betul. Ini kembali tumbuh ya, bagaimana tentu saja OPD terkait bisa memberikan pembinaan ya Pak kepada pelaku usaha kecil terutama ya. Maka APBD kemarin dikonsentrasikan buat menumbuhkan perekonomian usaha kecil. Betul, UMKM ini kita dorong nih ya. Jadi walaupun tidak bisa bekerja di perusahaan atau di pabrik kan bisa buka peluang usaha sendiri ya. Kalau besar nanti malah bisa rekrut karyawan ya Pak. Harapan begitu. Harapannya ya. Betul. Nah, termasuk juga ini salah satu mitra kerjanya ada di BPKAD ini termasuk juga aset begitu ya. Dorongan untuk sertifikasi aset di Kabupaten Tangerang gambarannya seperti apa sih Pak? Masih banyak nggak yang masih belum tersertifikasi misalnya? Aset-aset di Kabupaten Tangerang alhamdulillah sudah sudah mulai diambil alih di Kabupaten Tangerang. Kemudian juga kalau yang masih terkait dengan Tangsel dan Kota Tangerang juga sudah mulai kita berikan ya, sudah mulai diserah terimakan. Dan kemudian di Kabupaten Tangerang sendiri sudah didata aset-aset itu sudah disertifikasi ya, baik yang memang kewajiban pemerintah Kabupaten Tangerang sendiri milik pemerintah ataupun mungkin terhadap perumahan-perumahan yang belum menyerahkan belum serah terimakan, itu juga kemarin sudah kita bikin perdanya agar mereka diberi jangka waktu berapa tahun itu untuk kemudian menyerahkan asetnya kepada pemerintah Kabupaten Tangerang. Terutama ini mungkin untuk akses Fasum dan ini ya. Fasum, Pasos, PSU, apalagi PSU itu kita konsen banget ya. Karena banyak masyarakat yang untuk masyarakat juga mudah-mudahan ya nanti Fasum, kemudian PSU-nya kalau sudah dikelola oleh pemerintah Kabupaten Tangerang ini bisa untuk pelayanan juga untuk masyarakat ya. Bisa dibangun oleh pemerintah Kabupaten Tangerang, kita kembalikan lagi kepada masyarakat, bisa digunakan semaksimal mungkin untuk masyarakat dikembalikan lagi. Nah ini jadi yang belum, mudah-mudahan ya, yang belum menyerahkan ya setnya, PSU-nya. Kita baru usahakan kemarin perdanya tuh. Jadi mudah-mudahan bisa segera terrealisasi juga lebih optimal lagi nanti bentuk pelayanannya. Termasuk juga dari segi perizinan. Nah tadi kan sudah sedikit disinggung kawasan industri, otomatis banyak para investor baik itu dalam negeri maupun juga penanam modal asing juga pasti melirik Kabupaten Tangerang nih sebagai salah satu tujuan investasi. Bapak melihatnya seperti apa nih Kabupaten Tangerang sendiri? Kabupaten Tangerang masih menjadi daya tarik ya buat investor. Makanya Kabupaten Tangerang juga salah satunya disebut sebagai kota 1000 industri ya. Kota 1000 industri karena banyak pabrik yang ada di Kabupaten Tangerang. Tentunya ini menjadi daya tarik tersendiri. Selain juga memang dari penduduk ya, sebagai sumber daya manusianya itu sekarang ini sudah kurang lebih 3,3 juta penduduk Kabupaten Tangerang yang luasnya 29 kecamatan ya, 29 kecamatan. Nah, tentunya ini menjadi daya tarik dan buktinya memang perusahaan-perusahaan masih banyak yang berinvestasi di Kabupaten Tangerang ya, dengan kawasan industri. Nah, itu juga masih ada dan masih menjadi tujuan untuk investor untuk bisa berinvestasi di Kabupaten Tangerang. Selain juga memang kita sudah sahkan juga tentang perda investasi ya, sehingga kita dalam perda itu mempermudah untuk orang yang mau investasi di Kabupaten Tangerang. Yang penting dia mau menginvestasikan di sini, kita permudah perizinannya, sehingga dengan demikian nanti kita harapkan juga
mengurangi pengangguran. Betul. Nah, jadi masyarakat yang banyak di Kabupaten Tangerang ini dengan adanya pabrik juga tertolong dengan akhirnya mereka bisa bekerja di pabrik-pabrik yang ada di Kabupaten Tangerang. Betul, ini bisa terbuka ya untuk iklim investasi juga di Kabupaten Tangerang ya Pak. Ya, kita permudah tuh, kita ininya. Perizinannya ya. Kita mudah perizinan. Jadi tidak terlalu panjang, kemudian syarat dan lainnya pun bisa juga melalui online ya mungkin ya Pak Ya, saat ini ya. Ada online. Jadi bisa kapanpun dan tentu saja tadi ya untuk mengurangi pengangguran juga. Pengangguran juga ya. Jadi kita juga kan berlomba-lomba untuk menarik investor. Sasarannya dengan perda baru itu kita memperingan syarat-syarat untuk dia bisa berinvestasi di sini ya. Termasuk juga mungkin ini bisa nambahin PAD juga ya Pak. Iya, tentunya. Menjadi sumber potensi PAD juga nih dari segi investasi. Nah, sekarang bentuk pengawasan karena tupoksi dari DPRD adalah bentuk pengawasan kepada OPD. Bentuk sinergitas koordinasi dengan mitra kerja sendiri sejauh ini di triwulan pertama ya Pak, di bulan Maret 2023 seperti apa nih Pak? Iya, baik, terima kasih Mbak Fitri. Jadi terkait pengawasan terhadap mitra-mitra yang ada di Kabupaten Tangerang, jadi kita ada evaluasi terhadap mitra yang ada di Komisi 3, ya, terutama dari tadi Disnaker, Bapenda, BPKAD, Dispenda gitu ya. Kita selalu mengevaluasi kinerja mereka, mengevaluasi kinerja dan terutama output dari apa yang sudah mereka rencanakan itu bisa terrealisasi gitu. Target-target yang sudah mereka rencanakan dan kita tekankan, nah itu agar bisa terrealisasi. Kalau belum terrealisasi, kendalanya di mana gitu kan? Apakah program yang terlalu tinggi atau mungkin dari sumber daya manusianya yang mungkin yang kurang, nah itu kalau kurang kita tingkatkan gitu. Kira-kira demikian. Baik, jadi capaian nanti di akhir tahun bisa sesuai target begitu ya Pak. Jadi capaian realisasinya kan biasanya di persentasi ya, berapa persen di akhir tahun biasanya dari yang sudah disusun begitu ya, program kerja dari masing-masing mitra kerja. Ada catatan sendiri nggak sih Pak berkaca dari evaluasi di 2022 yang mudah-mudahan di 2023 bisa lebih baik begitu? Ya, kemarin dengan pasar ya, pasar NKR Kertaharja ini kita merasa belum maksimal, kemudian juga ada beberapa pasar yang kemudian pedagang mengeluhkan terhadap kinerja NKR ini. Kita beri masukan, peringatan kepada mereka agar ini bisa diselesaikan ya, komunikasi dengan pedagang, kemudian juga agar tidak terjadi kebocoran tuh ya, sehingga bisa ditingkatkan. Terus yang kedua ini terkait kemarin itu dengan Dinas Perhubungan, juga kita minta supaya mereka juga bisa meningkatkan pendapatannya, terutama terhadap pengelolaan parkir liar yang di pinggir jalan itu bisa ditertibkan. Oh, dari PAD yang terbesar itu kan dari pajak ya, PPATB, kemudian PBB, itu sudah ada peningkatan dan bahkan sudah melampaui target dari triwulan pertama gitu. Iya. Alhamdulillah ini ada beberapa sedikit catatan saja ya. Mudah-mudahan bisa lebih optimal lagi di 2023 karena biasanya ada evaluasi begitu ya Pak, bagaimana nanti capaian kinerja dari masing-masing mitra kerja karena memang fungsinya adalah sistem pengawasan juga. Betul. Nah, saat ini kalau di Komisi 3 sedang ada perda atau raperda yang memang saat ini sedang dibahas kan nih Pak? Komisi yang terkait langsung dan Komisi 3 belum ada kayaknya, belum masuk.
belum ada. Ya, nanti mungkin masih awal ya. tahun ya Pak ya. Baik. Ini tadi kita sudah sedikit banyak bercerita tentang kegiatan ya Pak di awal tahun, kemudian seperti apa koordinasi dengan mitra kerja. Kali ini kita mau lebih mengenal sosok lebih dekat nih ketua Dewan kali ini terkait dengan ini dari dapil berapa nih Pak? Saya dari dapil 1 Mbak Fitri. Dapil 1. Berapa ada kecamatan? 6 kecamatan. Yang pertama di sini Tiga Raksa, kemudian Jambe, Solear, Cisoka, Balaraja, dan Jayanti. Ya, 6. Ada 6 kecamatan, wah luar biasa. Ini dari Dapil 1, fraksi PKS ya Pak? Ya, fraksi PKS. Alhamdulillah, dan ini sudah masuk ke periode kedua ya Pak? Periode kedua. Alhamdulillah nih kepercayaan dari masyarakat, terutama dari Dapil 1. Ini kan sudah hitungan apa nih Pak? Hitungan bulan ya Pak ya? Iya. Hitungan bulan nih kalau tidak salah nih sudah masa jabatan berakhir nih. Ini kan sudah 2 periode. Ada rencana mungkin di tahun politik 2023 kan sudah mulai menggeliat nih, sudah mulai menghangat. Seperti apa nih Pak mungkin di 2024? Ya insya Allah ini kalau di PKS kan tergantung dari partai ya. Dari partai insya Allah kita ngikut ya, dicalonkan di dapil mana atau di mana gitu ya. Insya Allah ya Pak. Ya, sementara kalau persiapan ya artinya ya mengalir bagai air aja lah gitu ya kira-kira. Persiapan kita siapkan semaksimal mungkin ya. Nanti ketika sudah tetapkan kita sudah siap gitu. Sudah siap yang jelas nih menunggu arahan dari partai juga ya Pak, dari PKS. Gitu. Nah ini tentu saja. Nah ini biasanya kalau dari konstituen terutama pada saat reses, apa sih Pak mungkin dari dapil Bapak begitu, apa sih yang biasa diaspirasikan masyarakat? Oh ya. Kita reses tuh DPRD setahun 3 kali ya, per 4 bulan. Kita mengunjungi konstituen, kita tidak ngantor, kira-kira selama 5 hari. Nah, banyak yang diusulkan oleh masyarakat ketika kita bertemu ya, memang ada aja gitu lah banyak. Tapi sebagian besar mereka mengeluhkan tentang infrastruktur, jalan, gitu ya. Infrastruktur. Yang kedua pelayanan publik, bagaimana di kecamatan, kemudian pembuatan KTP yang masih lama gitu kendala. Nah kalau infrastruktur ya ini terkait jalan-jalan lingkungan di mereka ya, jalan yang dikelola kabupaten tentu yang bisa kita bangun. Nah itu yang kemudian kita advokasi dan alhamdulillah sebagian besar sudah saya realisasikan ya, dan mereka juga senang gitulah gitu. Kira-kira gitu. Beberapa yang mungkin juga tentu saja menjadi aspirasi ya, terutama infrastruktur ya Pak Dewan ya Pak Wisnu, yang memang menjadi unek-unek dari masyarakat Kabupaten Tangerang. Nah ini seperti apa memberikan pemahaman nih Pak, karena kan memang ada skala prioritas, kemudian kan ada proses begitu sampai dengan terrealisasi begitu. Iya. Jadi yang perlu diketahui juga oleh masyarakat ketika mengusulkan itu kan juga tidak langsung jadi ya, bukan simsalabim ya, simsalabim. Wah, langsung kita usulkan terus besok dikerjakan jadi. Tadi perlu diketahui bahwasanya perencanaan pembangunan itu kan setahun sebelumnya gitu ya, melalui musrembang setahun sebelumnya. Sehingga ketika misalkan buat tahun 2023 maka harus sudah masuk tuh di bulan Desember 2022. Nah ketika masyarakat mengusulkan di tahun 2023 artinya bukan untuk tahun itu langsung, tapi untuk tahun berikutnya. Kadang-kadang masyarakatnya maunya cepat langsung. Nah itu yang kemudian kita advokasi masukkan ke dalam RPJMD pemerintah Kabupaten Tangerang. Sehingga ketika sudah masuk kemudian disetujui, kemudian itu nanti akan dilakukan di tahun berikutnya gitu. Tahun anggaran berikutnya. Ya, begitu. Tadi ada proses penganggaran terlebih dahulu begitu ya. Jadi nggak bisa simsalabim langsung gitu ya Pak. Jadi mudah-mudahan masyarakat juga bisa memahami. Baik, karena sudah hampir 20 menit nih pemirsa, terakhir mungkin ada pesan yang ingin disampaikan dari Pak Wisnu ya mungkin untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Tangerang. Silakan Pak. Ya.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada masyarakat Kabupaten Tangerang. Kita sudah menyaksikan banyak pembangunan di Kabupaten Tangerang ya. Tentunya kita harus bersyukur kepada Allah SWT apa yang sudah diusahakan oleh Bapak Bupati kita, Bapak Zaki. Tentunya ini sebuah kemajuan yang patut kita syukuri. Kemudian kita pelihara, kita jaga apa yang sudah dibangun oleh pemerintah, dan kemudian bagaimana kita juga bisa menjaga, memelihara, dan kemudian juga mempertahankan apa yang sudah ada di Kabupaten Tangerang, bahkan meningkatkan lagi, sehingga dengan demikian pemerintah Kabupaten Tangerang semakin gemilang. Kira-kira begitu, Pak. Amin. Terima kasih. Amin. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya, Pak Wisnu, kesehatan, kelancaran di setiap aktivitas, dan mudah-mudahan nanti bisa ngobrol lagi dengan tema yang berbeda. Siap. Baik, pemirsa. Program Melekat sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak atas kebersamaannya mewakili kru yang bertugas. Saya Ratu Fitri mengucapkan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama Bapak.